Saya pernah masuk penjara 8 kali, bolak-balik penjara 8 kali? ya, dengan kasus yang sama, curanmor, bukan curanrek ya. Bukan, curanmor. Isin curanrek mah. Kagok ya. Pencurian korek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Andra Manihot di Dik Channel di acara Curanrek, Curhatan Rekan. Seperti biasa, kita akan curhat di channel ini, channel yang sangat luar biasa, hampir menuju 1 juta subscriber, tapi baru 270.000, si jauh ya. Tetap semangat. Bintang tamu kali ini sangat luar biasa sekali karena ini panutan saya nih, Kang Heri Coet. Nah, assalamualaikum Heri. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, Kang Heri Coet ini yang saya kenal ini adalah pendiri dari Yayasan Anugerah Insan Residivis. Betul Kang Heri? Betul. Nah, ternyata Kang Heri ini adalah latar belakangnya tuh katanya mantan narapidana. Kita tanya langsung biar nggak penasaran bagaimana latar belakang Kang Heri Coet ini. Siap. Kang Heri, apa betul katanya mantan narapidana? Betul. Nah, saya pengen tanya nih Kang Heri. Yang saya lihat Kang Heri ini kan sekarang sudah menuju dengan kehidupan yang lebih baik mungkin ya? Insya Allah. Insya Allah, amin. Nah, tahun berapa Kang Heri atau berapa kali Kang Heri keluar masuk atau berapa lama di dalam tahanan? Baik. Saya akan jawab nih pertanyaan curanrek, pencurian korek, curhatan rekan kalau di sini. curanmor ya. Bukan, beda. Saya curanmor. Curanmor dulu. Betul. Oh. Jadi saya pernah masuk penjara 8 kali, bolak-balik penjara 8 kali? ya, dengan kasus yang sama, curanmor, bukan curanrek ya. Bukan, curanmor. Isin curanrek mah. Kagok ya. Pencurian korek. Oh, 8 kali ya? Ya, betul, 8 kali, tapi hukumannya variatif. Beda-beda berapa? Beda-beda, ada yang 2 bulan, 6 bulan, 10 bulan, setahun. Paling lama berapa lama, Pak? Paling lama terakhir hukuman yang ke-8 kali 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Tapi tamat lulus ya? Lulus dan selamat bisa keluar. Bisa keluar. Ya, syukur alhamdulillah ketika saya bisa bebas dengan selamat. Betul. Ya, banyak orang yang di dalam begitu bebas, sakit dan tidak nyampe ke rumah, nyampe kadang mayitnya ya kan, meninggal di dalam. Betul, karena waktu itu memang, jangankan waktu itu, mungkin sekarang juga ada. Masih ada ya. Begitu yang mungkin, dan saya juga dan yang lain mungkin kalau di dalam penjara itu medan keras ya kan, medan keras. Makanya syukur alhamdulillah waktu itu saya bisa balik dengan selamat. Betul. Dan alhamdulillah yang ke-8 kali itu menjadi hukuman yang terakhir. Dan alhamdulillah saya mendapatkan hikmah di sana. Ya, akhirnya saya begitu dengan hukuman yang terakhir, saya begitu matang pemikiran, banyak juga dorongan-dorongan dari yang lain. Kamu tuh nggak bosan, kamu tuh nggak capek gitu kan, kamu tuh nggak mikirin kawin gitu kan, karena memang waktu itu saya belum berumah tangga. Belum ketika 8 kali itu belum berumah tangga. Belum berumah tangga, sehingga ini nih kesempatan saya untuk berhenti ya. Berhenti. Karena memang 8 kali begitu capek pokoknya, kesel. Itu yang ngasih motivasi dari dalam lapas atau apa? Betul. Ada banyak juga orang-orang yang mengasih. Banyak, petugas pun iya, keluarga pun iya, kawan pun iya, gitu kan. Dan memang waktu itu saya sangat melihat kesempatan waktu itu, karena saya melihat adik-adik saya sudah pada gede. Gitu. Iya. Kalau dulu tuh saya berangkat dari awal broken home, ya, orang tua, terus saya akhirnya jadi penanggung jawab adik-adik saya. Ya kan. Dan waktu tahun 2002 itu adik-adik sudah pada gede, ada yang bawa pacar, ada yang bawa istri ya kan. Artinya saya udah
Ini sekarang kesempatan saya untuk memikirkan diri sendiri. Betul, betul. Tidak usah memikirkan adik-adik saya lagi gitu kan. Dan memang selain saya memang melihat kesempatan melihat adik-adik saya sudah pada dewasa, sudah punya istri, ada yang punya pacar, sehingga ini kesempatan buat saya lah. Ketika saya beban di pundak, Semakin banyak mungkin ya. waktu itu beban berkurang karena saya merasa sudah dewasa, artinya beban saya sudah berkurang, ya kan. Ini dengan beban berkurang ini kemungkinan sangat mudah untuk saya merubah sikap saya, merubah perilaku saya. Berarti dari segi ekonomi juga berarti pengaruh ya? Betul, banyak pengaruh, banyak faktor. Ekonomi iya, keluarga iya, gitu. Lingkungan jelas, pasti jelas ya. Jelas, karena memang waktu itu daerah saya Pasir Koja. Oh, Kang Heri di Pasir Koja. Pasir Koja yang namanya sebetulnya sih Jalan Terusan Jamika kalau sekarang, tapi kampungnya Kampung Pasir Koja. Begitu banyak orang-orang senior koboi kolot yang berbuat kriminal ya, yang statusnya curanmor, perampok, copet, sampai teroris pun ada juga di situ ya, komplit ya. Nah, mungkin lingkungan sangat berpengaruh gitu kan. Makanya ketika saya ingin tobat, ingin sadar, tidak mau masuk lagi yang keempat kali padahal tuh ya. Pas 4 kali. Saya sudah 4 kali. Udah niat untuk bertobat karena capek lah dibuih. Siapa sih yang bilang enak dibuih? Salah banget gitu kan. Seenak-enaknya juga di dalam buih, sebanyak-banyaknya juga duit di dalam buih, ya kan. Tetap aja. Nah, akhirnya dengan keempat kali itu selalu gagal. Karena pengaruh-pengaruh yang tadi. Faktor lingkungannya masih mendukung, kawan-kawan masih suka kontak-kontakan yang ayo jalan ya kan. Lingkungan narkobanya juga ada juga. Ekonomi sudah jelas. Jadi akhirnya dengan 4 kali lagi masuk itu satu persatu, ini saya bisa ini, saya bisa nutup ini, saya bisa nutup ini. Akhirnya ya harus 8 kali. 8 kali. Niatnya udah 4 udah jelas. Yang 4 itu bonus ya. Udah dari 4 juga udah capek ya. Capek banget, cuman memang kebiasaan buruknya nih harus dilepasin dulu. Betul. Ketika saya setelah yang ke 8 kali dan menurut saya hukuman paling lama 2,5 tahun, jadi memang kenyang banget gitu kan buat saya. Akhirnya terus melihat kesempatan adik-adik saya sudah pada dewasa, akhirnya udahlah saya putusin sendiri, saya ingin berubah, ingin merubah nasib, merubah kelakuan saya karena adik-adik saya sudah gede. Hitung-hitung saya ingin berhenti juga dari Putau. Sempat terjun ke dunia itu juga ya? Betul, saya pemakai aktif Putau waktu itu kurang lebih 6 tahunan lah. 6 tahun? 6 tahun, karena dari hasil kejahatan itu ya uangnya selalu habis, dan akhirnya dari mulai jenis BK, pokoknya daftar G, alkohol, ganja, semua pernah dikonsumsi. Saya pernah saya coba karena memang waktu itu mendukung ya. Mendukung karena ada duit hasil dari kejahatan, dan tidak salah kalau jeruk makan jeruk, duit jeruk dihakan setan gitu kan, pasti habis. Jadi tidak ada artinya. Cepat ya, tidak ada artinya berbuat kejahatan meskipun banyak duit, saya yakin itu bakal habis. Tidak berkah ya. Tidak berkah, dan apalagi kalau memakai narkoba pasti sebanyak apapun duit pasti habis. Pasti habis, nggak ada istilah bisa karena ini saya pinter nyimpen, pinter nabung misalkan dari hasil kejahatan. Tetap aja ya pasti. Suatu saat pasti akan habis. Betul. Tidak berguna, tidak berkah. Gitu. Ya, Kang Heri, kalau misalnya saya pengen nanya nih. Siap. Dulu ketika pertama kali turun ke dunia kriminal yaitu curanmor itu, apa? Jadi sehingga Kang Heri itu memutuskan untuk turun ke situ. Betul, sebetulnya dari SMP saya sudah turun curanmor, dan teman-teman waktu itu di Gasibu tuh balapan. Banyak beberapa geng motor. Itu waktu SMP? SMP. Waktu itu lagi musim motor Super Cup, Astrea 800 kan, GL Pro. Di tahun berapa tuh? GL Max. Kurang lebih kalau SMP itu 80-an lah. 80-an. Menjelang 90. Rame nonton, tapi orangnya suka iseng juga gitu kan, suka ngelihat orang lain, dan
selalu ingin mencoba ketika melihat orang lain lagi nge-astag motor tuh, orang lain rame nonton, saya malah ke parkiran pakai kunci lemari aja bisa masuk gitu kan, nyala udah dia bawa. Jadi melihat yang lain ya, akhirnya jadi bisa. Kalau dulu kan ketika saya bisa memutuskan motor atau mobil, ada rasa bangga gitu. Itu otodidak juga atau apa yang ada yang ngajarin ketika otodidak sendiri? Otodidak. Makanya ada timbul rasa bangga, dan mobil pun ketika saya dapat nggak dijual, pakai curi, pakai simpen di mana, besoknya pakai lagi gitu kan. Tapi pas pernah begitu dipakai lagi, begitu masuk mobil polisi langsung berek, udah ditungguin polisi. Itu yang keberapa tuh, yang ketangkap keberapa kali tuh? Itu yang kedua kali. Yang kedua kali itu. Jadi SMP pernah, SMA pernah, tapi karena memang status lagi sekolah ya, jadi bisa keluar di Persi gitu kan, bisa di Persi. Tapi setelah SMA lanjut lagi dewasa. Makin mahir mungkin. Karena sudah dewasa. Jadi kalau SMP dan SMA hanya cukup di Polres, tapi ngikutin sidang. Sidang tetap di Persi karena di bawah umur. Tapi kalau SMA karena sudah dewasa lanjut berarti. Ada orang yang pertama kali ngajak apa enggak ketika turun ke kriminal? Kalau menurut saya lingkungan saja. Dan lingkungan yang sangat mendukung ketika terlepas diajak dan tidak diajak, karena memang lingkungan akhirnya ngikut aja ngikut aja. Itu kalau operasi dulu, kalau misalnya yang alami sendiri apa ada teman gitu misalnya? Nah, minimal 2 orang. Paling banyak satu mobil 5 orang. Pakai mobil? 4 orang, ya. Itu motor aja apa sama mobil juga? Sama mobil. Nah, saya pengen tahu kira-kira berapa jumlah mobil atau motor yang takut ketahuan sama ibunya. Banyak banget ya. Ya, jadi kalau pernah ya sampai di shoot di televisi nasional. Jadi Heri Coet, pelaku spesialis curanmor gitu kan. Ditulis barang buktinya 50 unit gitu kan, kijang super, kijang kapsul. Luar biasa. Alhamdulillah sekarang sudah mendapatkan hidayahnya, sehingga Kang Heri ini lebih baik, dan ternyata sekarang ini Kang Heri Coet ini mendirikan sebuah yayasan yang yaitu namanya Yayasan Anugerah Insan Residivis. Nah, saya pengen tanya Kang Heri, bagaimana bisa terbentuknya Yayasan Residivis? Nah, oke, baik. Saking seringnya dibui ya, jadi saya sangat paham dengan situasi di dalam. Jadi apa? Jelas di dalam penjara itu tidak ada ras, agama, suku, semua bersatu. Memang kadang suka ada gontok-gontokan, permasalahan, tapi di dalam penjara itu tetap ada semua suku ada, semua agama ada, ras ada, ya kan gitu. Nah, pertama itu, jadi saya sudah terbiasa dengan itu, dan sudah terbiasa juga dengan bergaul dengan mereka, orang-orang yang berpasal, yang bermasalah ya. Nah, ketika saya sudah 8 kali bolak-balik penjara, saya mendapatkan stigma negatif residivis di masyarakat luar. Di masyarakat, dan selain di masyarakat, oleh pengurus pun iya, oleh keluarga pun iya. Pasti ya. Timbul ketika saya ingin belajar baik waktu itu, saya mendapatkan stigma negatif. Jadi bebarengan. Ya. Karena saya sudah memang niat untuk berhenti, ketika mendapatkan stigma negatif itu, saya malah bersyukur. Ya, saya sempat dapat ludah, dapat tendangan, dapat cacian, dapat makian. Sudah saya pernah dapatkan soal itu. Tapi karena memang saya tujuannya ingin berubah, semua itu saya terima dengan lapang dada. Dan saya selalu mudah-mudahan ini semuanya menjadi pembersih dosa-dosa saya. Saya selalu begitu, karena saya ingin bertahan. Ingin bertahan dengan tujuan saya ingin berubah gitu kan. Tapi semua itu betul ketika kita mendapatkan cacian makian diterima dengan ikhlas dan sabar, dan sempat dendam, punya rasa emosi dan dendam, tapi saya luangkan bukan dengan emosi, bukan dengan nafsu, bukan dengan dendam itu. Saya hanya
memendam dendam dengan awas. Suatu saat saya akan berhasil. Dibuktikan. Awas, suatu saat kamu akan minta tolong saya. Awas, suatu saat kamu akan maksudnya meminta maaf ke saya. Jadi malah gede motivasi saya untuk merubah diri. Untuk merubah. Lebih kuat berarti ya. Betul. Karena saya ingin membuktikan ke mereka. Betul. Mereka menstigma saya, lihat loh, residivis bisa bermanfaat untuk masyarakat. Betul. Sehingga saya ketika balik bebas terakhir, saya sempat menggaris tanah di dalam penjara. Amit-amit na'udzubillah min dzalik, kalau saya harus masuk lagi ke penjara. Dan tujuan saya ketika saya menggaris tanah, saya saya ingin berbakti kepada mantan narapidana. Saya ingin punya keluarga besar. Saya ingin komunitas. Saya ingin punya yayasan atau lembaga apa saja namanya yang jelas. Saya ingin punya keluarga besar mantan napi. Nah, gitu. Ketika saya bebas, betul ternyata saya mendapatkan itu, dan saya selalu melihat celah ketika saya mantan napi. Ini tanggung jawab siapa? Iya benar-benar. Saya residivis, ini tanggung jawab siapa? Kalau di lapas, jelas saya sebagai napi menjadi tanggung jawab pemasyarakatan. Tugas, ya? Kemenkumham dalam hal ini, betul, ya kan? Betul. Meskipun waktu itu ada Bapas, Balai Pemasyarakatan. Mereka hanya bisa menerima semacam program, dan kadang suka ada bantuan dari program ya, bantuan-bantuan. Nah, ketika sudah terlepas dari Bapas, kita kembali ke masyarakat, ini kan tugas pemerintah. Betul. Sebetulnya. Tapi dilepas begitu aja. Kenapa menutup mata pemerintah ini? Sementara anggaran itu jelas ada di dinas sosial itu. Oh, ada ya? Ada. Anggaran untuk PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kalau sekarang PPKS, ya PPKS. Sama lah itu saja, itu juga. Aja, ya. Cuman ganti merek gitu kan. Nah, tapi itu nggak turun ya? Saya sampai saat ini tidak pernah merasakan. Saya pribadi, entah kalau mungkin yang lain juga. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kemana anggaran ini? Laporannya suka ada ya. Dilaporkan tiap tahunnya, tapi saya pribadi sampai saat ini belum merasakan. Sampai saya mendapatkan mendirikan yayasan yang saya rintis dari tahun 2002 ketika saya bebas. 2002. Saya belum mendapatkan itu. Nah, makanya saya punya tujuan waktu itu, saya ingin punya yayasan atau lembaga yang bisa menjadi jembatan untuk menaungi mereka yang mantan napi agar bisa hidup sejahtera, agar bisa ekonominya terbantu. Karena tidak ada lain kalau di mantan WBP, mantan warga binaan pemasyarakatan, apalagi yang sudah residivis, yang sudah berulang-ulang berbuat kejahatan, yang sudah masuk berulang-ulang ya mengulangi hukuman, mereka sangat membutuhkan loh. Dua yang mereka butuhkan tuh pengakuan. Maksudnya pengakuan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Kalau dia ini mantan napi, kalau dia ini residivis. Dan kedua, rangkulan. Butuh selain dari rangkulan dari pemerintah, juga butuh rangkulan dari masyarakat dan keluarga. Ya kan? Kalau mereka tidak diakui dan tidak mendapatkan rangkulan, saya merasa yakin kembali mereka bakal mengulangi lagi kejahatan. Balik lagi ke kriminal. Karena mantan napi itu butuh sosok atau butuh departemen yang memang harus bisa menaungi mereka. Betul. Agar mereka ini bisa betul-betul hijrah, bisa betul-betul tobat, karena di situ ada kesempatan untuk bertobat, untuk hijrah, untuk memperbaiki ekonominya. Nah, makanya saya waktu itu punya itu, dan alhamdulillah saya rintis dari tahun 2022. Saya baru saya baru mendapatkan SK Kemenkumhamnya di tahun 2018. Artinya 16 tahun saya rintis. Dan itu juga tidak hanya langsung Yayasan Air atau Yayasan Anugerah Insan Residivis, tidak. Jadi saya sempat punya namanya Yayasan Rumah PIN. PIN apa itu? Rumah Pemberdayaan Insaf Napi. Oh, Insaf Napi. Nah, atau rumah
ya ke arah napi lah pokoknya ya. Jadi terus saya pernah bikin against kriminal, menolak kejahatan maksudnya ya. Terus saya pernah juga dengan rekan saya DK Revolution. Jadi ke revolusi aja, ke pembenahan perilaku dan mental gitu kan. Terus yang terakhir sih ya ini Yayasan Air ini, Yayasan Anugerah Insan Residivis. Semoga yayasan kenapa namanya itu residivis gitu kan, sementara residivis ini sangat ekstrim atau sakral di masyarakat, terdengarnya juga tidak baik, negatif. Nah, ini justru tantangan buat saya. Saya ingin membuktikan kepada masyarakat, halayak luas, ingin bahwa residivis ini berkarya, residivis ini bermanfaat untuk masyarakat atau untuk orang lain, minimal manfaat untuk diri sendiri dan keluarga, dan apalagi untuk masyarakat. Saya kira dengan yayasan ini ya saya sempat dibilang, enggak, si Coet ini sarap, gila, masa sih mau bikin yayasan residivis gitu kan. Sementara seperti itu ya. Iya, sementara residivis ini orang tahu sendiri kan. Oh, mungkin gila si Coet nih, udah keganggu, udah banyak dihukum ya kan. Tapi karena saya memang kuat tujuannya kan, dengan niat dan tujuannya ya alhamdulillah, meskipun harus 16 tahun atau 18 tahun, puji syukur tuh Tuhan memberikan kepercayaan amanah ke saya ya, alhamdulillah, meskipun harus 16 tahun sampai 18 tahun menunggu, akhirnya itu ya, diijabah juga, akhirnya ya terkabul juga, dan SK Kumhanya baru saya dapatkan di tahun 2018. Betul begitu. Karena kalau slogan itu kan, siapa bilang residivis tidak bisa berkarya. Nah, apakah ketika anggota-anggota itu di dalamnya itu dikasih kegiatan untuk berkarya, ada di situ apa aja? Jelas ya, kalau di lembaga pemasyarakatan ada Giatja ya. Giatja jadi kegiatan kerja. Di sana mereka dikasih pelatihan. Dikasih kesempatan, ada BIMker ya, ada bimbingan kerja, agar mereka bisa belajar di sana, bisa dikasih pelatihan di sana. Dan terbiasa dengan pekerjaan. Nah, artinya ini lembaga pemasyarakatan sudah bagus, tapi kadang kesempatan ini tidak mereka dapatkan semua. Misal dalam satu lapas ada 200 orang, tidak akan mungkin 200 orang ini bisa ke sana semua. Ya, jadi kesempatan ini hanya mungkin dari 200 orang mungkin hanya 20 sampai. Yang nentuinnya siapa itu? Ya, yang nentuin 20 orang. Petugas. Oh, nggak semua berarti. Petugas. Ya, maksudnya apalagi seperti sekarang dengan kredit kapasitas nih tahun-tahun ini ya. Penuh di mana-mana, artinya mereka, saya yakin tidak akan semua ikut kegiatan itu, terbina soal itu gitu kan. Ya memang kegiatan di dalam itu sama seperti di luar, ada kemandirian, lebih ke pribadinya, kemandirian lebih ke kegiatan, keahlian, dan kalau kepribadian lebih ke dalam ya, ke mental ya gitu. Sama. Jadi di dalam itu ada. Cuman ya saya mungkin berharap juga segera tidak overcrowded, bagaimana sehingga, dan lapangan kegiatannya juga harus diperbanyak juga, agar mayoritas si yang pernah masuk ke rutan maupun ke lapas itu pernah mengecap ikut kegiatan di sana, pembinaan di sana. Saya berharap sih begitu. Yayasan Residivis ini menyalurkan ini juga, Bang Heri, anggota-anggota yang sudah masuk member. Betul. Jadi ketika mereka bergabung dengan Yayasan Air, seperti halnya mereka masuk lagi ke dalam karantina lagi. Nah, ya. Jadi maksudnya kenapa tidak langsung saya salurkan, karena saya butuh kepercayaan dari mereka. Betul. Saya dengan harus instingnya nih harus kuat dulu ya. Jangan sampai mereka malah merusak marwah Yayasan Air ini. Betul. Yang sudah saya rintis sekian tahun ya kan. Dan namanya pun jelas gitu kan, begitu tercelanya di mata masyarakat. Negatif, sehingga
seakan-akan mereka nih masuk lagi ke yayasan dan mengikuti filterisasi dan harus saya latih. Ketika saya sudah tumbuh kepercayaan ke mereka 100%, baru saya salurkan. Ada banyak yang memang ternyata ya ketika yayasan ini sudah berdiri dan saya melakukan pendekatan dengan beberapa perusahaan, dengan baik wisatawan, tempat wisata maupun home industry atau percetakan yang ada di Pagarsi, mereka siap menampung mantan napi asal ya maksudnya dengan penanggung jawab yayasan air ini rekomendasi yayasan air ini. Banyak yang sudah saya salurkan, alhamdulillah. Memang tidak semua tapi banyak. Saya paham ketika mereka ingin bergabung pasti di mindset mereka ini saya mendapatkan pekerjaan. Betul. Mindsetnya begitu selalu. Cuman mereka ya tidak kuat dengan masuknya karantina tadi. Jadi mereka pengennya instan. Sementara saya jelas banyak ketakutan. Harus nyaring dulu. Harus ini pura-pura tobat atau gitu. Ada kendala nggak ketika misalnya gini kan, yang namanya membernya kan anggotanya itu kan pasti dari keluaran Nafi semua nih. Betul. Ada kendala nggak ketika misalnya orang yang pura-pura tobat akhirnya dia mencemarkan nama baik yayasan air? Jelas masih ada ya? Karena ya mungkin saya kira jangankan di yayasan mantan napi ya residipis. Saya kira di pesantren juga banyak yang bermasalah kan begitu. Apalagi ini mah udah jelas biang-biangnya kan gitu. Ya untunglah saya mungkin kuat karena sudah terbiasa. Kalau yang mereka yang tidak punya ruh penjara, kayak saya kira nggak akan kuat. Mungkin karena ini nggak tahu lah, saya juga mungkin sudah takdir. Ya kan? Nih, coy, tugas kamu mungkin betul. Ya mudah-mudahan lancar Kang Heri. Amin. Akhirnya. Ya, kalau saya kan begini saja. Sifat manusia, dan apalagi saya juga ingin berubah dan ingin konsisten dengan janji-janji saya sehingga saya menularkan juga kepada mereka yang mantan dan saya hanya bisa ikhtiar saja. Selanjutnya terserah Yang Maha Kuasa. Betul. Luar biasa sekali motivasi Kang Heri. Jadi ternyata Kang Heri Coet ini membentuk yayasan air ini untuk menghilangkan stigma negatif dari masyarakat biar si para mantan napi ini bisa diterima dengan baik sehingga mereka berubah. Jangan sampai ketika mereka mau berubah tapi ditolak sama masyarakat akhirnya dia berbuat kembali kriminal seperti itu. Akhirnya sekarang anggota residipis udah berapa jumlahnya? Kalau yang sebetulnya banyak tapi kalau yang masuk database itu kurang lebih 250 orang. 250 orang. Kemarin ketambah waktu Covid yang banyak asimilasi, masuk ke data saya kurang lebih 200 orang. Jadi kurang lebih 450 sampai 500 orang. Sebetulnya banyak, cuman ya tadi kan. Iya. Mereka pada nggak kuat ya. Iya, mereka pun kebanyakan segan datang ke yayasan itu karena merasa mungkin belum benar full atau masih senang segala. Tapi terbuka untuk umum. Misalnya ada yang kalau misalnya ada masyarakat yang mantan napi tapi dia ingin tapi segan, nggak apa-apa langsung aja datang ya. Bisa datang langsung ke Yayasan Anugerah Insan. Alamat itu alamatnya kalau sekarang sekarang sih saya alhamdulillah saya sempat dari tahun 2018 saya sempat ngontrak 25 juta per tahun di dalam gang di dekat rumah saya di Pagarsi di daerah Jamika, Jalan Jamika Pasir Koja tadi ya. Dan untuk tahun ini saya di tahun 2021 saya sudah mendapatkan fasilitas dari Gubernur Jabar. Oh, udah ada perhatian dong. Alhamdulillah. Dan itu waktu itu ketika saya mau audiensi langsung didisposisi oleh Dinas Sosial Provinsi Jabar. Dinas Sosial Provinsi Jabar menanggapi dan alhamdulillah di situ saya mendapat dua pilihan. Ketika saya membutuhkan fasilitas, saya sampaikan kepada Dinas Sosial Provinsi Jabar dan menanggapi dan saya mendapatkan dua pilihan. Mau yang ditempatin itu rumah dinas atau rumah singgah sosial. Kalau rumah dinas ada di Cimahi, daerah Cimahi, artinya kota Cimahi ya. Tapi kalau yang rumah singgah sosial ada di Jalan Caringin, Mas Babakan Ciparai. Ya. Artinya karena saya juga
wilayah di Babakan Ciparai, saya pilih yang dekat tentunya ya. Saya ambil yang rumah singgah sosial. Dan alhamdulillah sangat gede banget ya. Kalau yang kemarin saya kontrak 25 juta cuman 14 tumbak ya, paling 72 meter. Kalau yang sekarang yang dicaringin, yang saya tempati ya, fasilitas dari pemerintah Gubernur Jabar, saya itu 1000 meter. 1000 meter. Bangunannya 100 meter. Jadi luas banget. Luas, parkir juga. Makanya saya bisa menampung lebih banyak lagi mantan napi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa, ternyata banyak sekali yang kita bisa ambil dari pengalaman dan kisah hidup Kang Heri Coet ini. Kang Heri, saya minta motivasinya buat penonton semuanya Dik-Dik Channel nih biar bisa lebih tegar atau ya mungkin menghadapi hidup, karena Kang Heri ini lebih banyak pengalamannya dari 8 kali masuk penjara sehingga dia sekarang bisa menjadi lebih baik. Apa kira-kira motivasi buat penonton Dik-Dik Channel? Mungkin yang saya alamin tadi ketika kita ingin berubah ya, jangan ditunda. Jangan ditunda. Saya sempat ketika saya ingin berhenti dari narkoba, ingin dari putau, udah ini saya terakhir, ya kan? Harusnya begitu. Jangan sampai terakhir besok. Jadi malam ini saya pakai dulu nih terakhir. Jadi saya akan menunda niatnya. Besoknya ya gitu lagi kapan mau berhentinya. Jadi artinya kalau memang mau berhenti, segera berhenti. Segera berhenti dan harus siap resikonya. Apa sih resiko untuk bisa berhenti? Artinya bakal sakau, bakal sakit. Siap tidak? Kalau siap, saya kira mohon maaf, saya berhenti dari putau nih tidak ke dokter, tidak berobat. Tidak rehab tidak? Tidak. Jadi memang secara alami, dan ini memang mukjizat dari Allah menurut saya, mungkin karena niat saya ya. Betul. Jadi kalau ingin berubah gini, perubahan itu sakit jelas. Betul. Tapi akan lebih sakit kalau tidak berubah. Nah, ya. Betul. Tapi akan lebih sakit kalau tidak berubah. Misal mau umur saya nih 48, sebentar lagi 49 50, dan banyak mungkin kawan-kawan saya umurnya yang sudah masih make ataupun masih mau sampai kapan? Artinya mereka tidak akan sembuh-sembuh. Mau sampai tutup usia mereka. Nah itu. Jadi saya kira untuk rekan saya, masyarakat juga, kawan-kawan, kaum muda yang punya niatan untuk berhenti, saya kira segeralah berhenti, dan kalau bisa jangan sampai mengenal narkoba. Jangan sampai. Rugi banget. Pasti badan kita rusak, nama kita juga jelek. Harta habis, nyawa terancam. Pasti itu bahkan habis. Betul. Dan saya ingin kepada rekan-rekan mantan napi, residivis, salam seperjuangan ya, tetap semangat dan tetap aktif, kreatif, produktif. Mantap. Ya. Terima kasih Kang Heri Coet, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Mudah-mudahan Kang Heri Coet sehat selalu, sukses, dan juga Yayasan Airnya sukses. Terima kasih banyak buat semuanya sudah nonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Dik-Dik dan juga Kang Heri Coet pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, jangan lupa harus di subscribe, like, share, and comment ya. Sukses Kang Dik-Dik, Dik-Dik Channel, sukses ya. Kang Heri nuhun pisan. Dadah nuhun.